Hari ini saya akan membahas teknik memasak dengan bahasa Mandarin dan bahasa Inggris. Dan bahasa Indonesianya itu sangat terbatas. Sehingga kita jadi bingung, ada bakso goreng, ada ayam goreng, ada nasi goreng, ada perkedel goreng gitu. Tapi semuanya goreng gitu, padahal teknik masaknya beda-beda. Itu yang bikin saya bingung, karena ada orang Tiongkok bilang kalau kamu makan ini nanti panas dalam, lehernya sakit gitu. Tapi saya nggak tahu maksudnya apa gitu. Makanya saya bahas ini gitu. Jadi karena kita memasak itu membutuhkan panas, itu semua tulisan Mandarinnya ada wo. Wo itu artinya api ya. Jadi wo kalau kita lihat di gambar itu ada, atau ada dua penulisan, titiknya 4 di bawah. Nah itu wo. Nah yang pertama yang saya bahas itu namanya cu ya. Cu itu memasak secara umum. Jadi merebus dengan api yang cukup besar, waktunya singkat gitu ya. Jadi nggak ada spesifikasi ngapain gitu ya. Nah, itu cu ya. Nah yang kedua saya bahas itu namanya ca. Ca itu kalau bahasa Indonesianya juga goreng juga gitu. Tapi kalau bahasa Inggrisnya beda, itu kayak deep fries. Terus jadi kalau diterjemahin memang agak lucu, namanya goreng rendam. Nah contohnya goreng rendam itu ayam goreng Kentucky ya. Jadi minyaknya banyak dicelup ke dalam gitu. Terus bakso goreng dicelup ke dalam gitu. Terus french fries kentang itu dimasukin ke dalam, itu juga dicai. Nah ini salah satunya yang bikin kita sakit leher kalau panas-panas kita makan itu ya. Jadi bahasa Inggrisnya deep fries. Deep itu kan dalam. Jadi masuk ke minyak, semuanya kecelup gitu. Nah itu namanya ca. Iya, bahasa Mandarin ya. Jadi contoh makanannya bukan bakso goreng aja, bukan ayam goreng Kentucky, bakwan goreng juga itu di ca. Jadi di deep fry. Nah, yang ketiga yang saya bahas cian. Cian itu goreng juga, tapi gorengnya di panci ya. Jadi kalau bahasa Inggrisnya itu pan fries. Jadi kalau saya terjemah itu goreng wajan, pakai wajan gitu ya. Jadi minyaknya sedikit. Contohnya burger goreng, kalau kita makan Burger King itu ada burger tengahnya tuh, terus telur mata sapi, perkedel goreng, nah itu namanya cian gitu ya. Nah itu pan fries. Nah yang nomor 4 yang saya bahas itu namanya chow. Jadi itu kalau bahasa Indonesia menumis, oseng-oseng. Nah produknya seperti nasi goreng, bakmi goreng yang sering kita makan. Kalau bahasa Inggrisnya stir fry. Jadi selain masak, tangan kita aktif tuh, aduk gitu ya. Nah itu namanya stir fry, atau tumis, atau menumis, atau oseng-oseng kalau bahasa Jawanya. Jadi itu namanya stir fry. Jadi nasi goreng, bakmi goreng itu termasuk masak sekalian diaduk-aduk gitu. Yang kelima itu saw ya. Saw itu memanggang, jadi roast kalau bahasa Inggrisnya itu ya. Contohnya ayam panggang, daging panggang, sapi panggang, itu saw ya. Jadi bisa pakai api, ditaruh kayak sate itu. Nah itu namanya memanggang. Jadi pasangannya itu cow, memanggang juga. Jadi kalau dibilang saw cow itu pasti yang grill-grillan ya, yang dipanggang kayak sate panggang kan banyak tuh di Tiongkok tuh. Itu saw cow namanya. Nah, yang nomor 7 tuh wei. Itu bahasa Inggrisnya simmer. Contohnya sop wei, di Tiongkok ada namanya sop wei itu. Jadi merebus dalam waktu lama, apinya kecil gitu. Itu arti pertama. Arti kedua itu adalah panggang di bara api. Biasanya makannya dibungkus pakai daun lotus atau pakai tanah liat, terus ditaruh di bara api. Kayak kita misalnya makan di Indonesia tuh ada ubi ya, ubi ditaruh di bara api itu ya, ubi panggang gitu ya. Kalau di sana ada namanya begal chicken, chow hua chi ya. Yang ke-8 itu namanya kue. Itu kalau bahasa Inggrisnya braise. Jadi kalau di Indonesia itu menyembur artinya. Jadi menumis dulu, udah ditumis dilanjutkan dengan merebus, digodok kayak istilahnya gitu. Nah kalau kita sebut di sini menyembur, kayak kita bikin semur rendang gitu, contohnya gitu. Itu namanya kue. Jadi habis di oseng-oseng dikasih kuah, apinya kecil sampai lama gitu. Itu kue namanya. Terus ada lagi namanya tun, merebus dengan api agak besar, waktu singkat, biasanya cairan sedikit. Biasanya bukan ngarahin empuk gitu ya. Kalau bahasa Inggrisnya stew ya. Bahasa Indonesia ya begitulah, nggak ada kata tepatnya gimana gitu. Terus ada lagi yang namanya men. Jadi ada bakmi men tuh. Jadi dia
masak dulu, oseng-oseng dulu daging, iga babi segala macam sayur. Setelah itu ditutup dengan cover gitu. Jadi pancinya ada cover, jadi panasnya nggak keluar, yang bikin masakannya matang gitu. Jadi di sana namanya menmian. Nah, bami men kalau saya tapi nggak tahu di sini apakah menmian sama bami kun itu sama apa enggak, saya nggak tahu. Terus aja, tapi kalau di sana namanya menmian. Terima kasih. Ini ada satu yang sangat sering kita makan, yaitu mengetim nih. Jadi kalau bahasa Inggrisnya steam gitu ya. Jadi dari uap gitu ya, atau kalau kita apa namanya masak itu kayak bapau, itu kukus kita bilangnya. Itu contohnya yaitu kukus telur. Kalau di masakan Jepang itu namanya cawan mushi kan, atau kukus iga babi ya. Itu sering kita makan dan itu paling populer terutama di provinsi Guangdong ya. Jadi nggak goreng-gorengan tapi dikukus gitu ya. Jadi nggak panas dalam ya. Nah itu sebenarnya saya cerita ini, saya bukan ahli masak ya, tapi saya penasaran aja gitu. Karena kosakata bahasa Indonesia sangat terbatas. Jadi saya seperti awal ngomong goreng caranya gimana gitu. Nah inilah yang membuat saya penasaran, makanya saya buat video ini gitu. Semoga berguna buat kawan-kawan semua, yang apalagi yang hobi kuliner. Bagaimana cara masaknya itu bukan urusan saya. Terima kasih.